Oke, ini perlu dijelaskan lagi enggak yang batas integrasinya beda? Ya, oke lah, coba pakai. Sekarang apa yang kamu lihat di layar? Coba baca sebelah kiri atas itu apa? Scientific workplace. Nah, ini kamu harus punya ini ya. Ini memudahkan Anda untuk bekerja. Nah, jadi ini kalau mau nulis integral itu cuma kontrol I gitu aja. Mau batas bawahnya min 5, batas atasnya berapa? 5 kayak gitu. Kemudian fraction itu tinggal kontrol F fraction gitu kan. Kemudian tadi berapa? X pangkat 5, kemudian bawahnya X kuadrat tambah 2. Cepat sekali ya, dx. Nah, kalau mau ya, aku bisa nyuruh komputer ini untuk ngitungkan gitu loh. Untuk pakai scientific plus itu untuk ngitungkan. Padahal ini kan untuk kayak buat prosesor ini itu untuk nulis karya ilmiah. Untuk nulis tulisan biasa, cuman bisa matematik gitu loh. Coba kalau pakai ini, ada sama dengannya enggak? Oh, 0 itu. Ya, loh kok 10? Ini minus nih. Ya, 10 pangkat minus. 0 itu. Ya, kenapa? Kalau pakai ini apa ya? Aku nggak ngerti. Oh, nggak. Itu untuk persamaan definisi. Kalau pakai ini apa? Oh, 10 pangkat minus 7 juga. Wow, keren ya. Ini gedein biar kelihatan minusnya. Minusnya kelihatan tuh. Ya. Wah, 0 ini tuh 0 sebetulnya. 10 pangkat minus 7 itu ya 0 loh, gitu lah ya. Oke, enak nggak pakai scientific workplace? Kamu bisa langsung ngitung integralnya. Nanti kalau kamu ujian kayak gitu, tak ketahuan langsung tak kurangi nilainya. Enggak, ini itu untuk ini ya. Kalau saya ini jadi PDF nantinya, ya. Coba gitulah ya. Coba mana ini? Coba integral. Ya, coba nih. Ini kan PDF nih. Tuh lihat hasilnya. Bagus nggak hasilnya? Oh, keren hasilnya. Tuh lihat hasilnya. Keren sekali kan? Ya, hasilnya kayak gini. Ya. Oh, nikmat sekali hasilnya. Ya, sudah ada nomor equation-nya lagi. Ya. Itu enaknya pakai scientific workplace itu jadi PDF bisa gitu loh. Ya. Jadi nantinya kayak gini. Misalkan ini tak kasih nama integral 1. Apa sih? Ini ngaco nih. Nah, ini dia, ya. Integral 1 kasih nama ya. Lihat cara kerjanya. Menurut integral, tinggal rujuk aja pakai ini cara merujuknya. Nah, di sini sudah ada datarnya. Tadi kan saya nulis integral 1 namanya kan. Nah, ya, ini kan namanya integral 1 nih. Ya. Maka hasilnya sama dengan 0 gitu ya. Coba ini di save dulu, kemudian jalankan nih pakai ini. Hasilnya nikmat sekali. Ya, ini dia kata-katanya. Ya, kata-katanya adalah menurut integral 1, padahal aku tidak menuliskan angka 1 loh. Ya, saya tidak menuliskan angka 1. Jadi kalau di atasnya saya kasih equation, misalkan tugas akhirmu atau tesismu itu dicoret-coret oleh dosen sehingga kamu selipkan persamaan ini di atasnya ya, nggak khawatir kalau pakai ini, ya nggak khawatir. Coba lihat nggak khawatirnya gimana. Ya misalkan di atasnya itu saya selipkan persamaan, ya ini persamaan sebelumnya, ya yaitu integral x dx, gitulah ya, misalkan ya. Dan ini saya jalankan, maka yang ini tuh akan dikasih nomor 1, yang ada integral 1 kan tadi nomor 1 kan, sekarang nomor 2, otomatis. Aku nggak ganti tanda apa-apa. Ya, coba lihat hasilnya. Menurut integral 2, ini lihat angka 2 ini yang dirujuk, bukan integral 1. Tadi kan integral 1, sebelum ada persamaan ini tak pasang. Nah, kalau ada 10 equation di atas, ini tetap ngikut ke
integral 1. Nah, ya. Tadi kan rujukannya pakai integral 1. Integral 1 itu apa? Ya, integral 1 itu apa? Nah, ya gitu aja. Ini namanya integral 1. Ya kalau mau dikasih nama lain boleh, ya. Ini saya hapus, kemudian nan gitu dulu ya. Kalau mau ngapus hati-hati kayak gitu. Nah, kemudian ini. Nah, ini saya kasih nama apa aja. Nah, apa saja. Ya, kasih nama apa saja. Jadi rujukan saya itu apa saja, bukan integral 1. Integral 1 udah nggak ada. Adanya adalah apa saja. Apa-apanya sih? Ini adanya apa saja kan? Ah, sudah apa saja nih. Jadi apa saja nomor berapa? Nomor 2. Ya, yang atas ini nomor 1. Kalau atasnya tak membayar equation sampai 90, maka yang ini itu akan nomor ke 100. Nah, apa saja itu akan berubah-ubah nilainya. Ah, gitu ya. Lihat nih, apa saja itu jadi apa? Apa saja itu jadi persamaan nomor 2. Ya. Nikmat sekali pakai scientific plus itu kerja untuk berkarya ilmiah cepat pakai ini ya. Mau ditambahi persamaan satu lagi biar kamu tahu nanti itu akan menjadi nomor 3 itu. Logikanya sama seperti itu ya. Ini persamaan sebelumnya lagi. Ini tinggal kontrol P ya, desain tempatnya ya. Ini integral ini. Nah, kontrol I. Oke. Nah, ini kalau integral kayak gini ya, hasilnya berapa? Langsung. Ini kan sepertiga X pangkat 3 kan? Lihat tuh. Oh, kok belum yang ini. Ya, itu kan. Sepertiga X pangkat 3, nikmatnya udah dihitungkan. Ya. Oh, ini scientific plus tuh. Ini lihat. Integralnya sudah diberikan. Ya. Oke, nah sekarang kita itu tadi mau belajar kalau ininya tidak simetri gimana, Pak? Tadi kalau simetri kan 10 pangkat minus 27 kan tadi? Ya tinggal aku tolong hitungkan ya gitu loh. Ceder 136,46. Kita akan cocokkan dengan cara kita. Cara kita gimana? Ya, ini 13646 ya, diingat-ingat ya. Cara kita itu gimana? Cara kita itu akan saya urai ini menjadi X pangkat 2 tambah X kali X pangkat 2 tambah kali X gitu kan? Itu kan X pangkat 5 kan? Ya, jangan dikasih titik nanti nggak bisa ngitung integralnya. Nah, kayak gini aja ya. Tapi kalau untuk kuliah bolehlah tambah titik untuk kuliah. Ya, nanti kalau mau nyuruh scientific plus ngitung jangan ya. Nah, ini dia. Mata kita itu sudah terlatih, Pak. Mata saya itu sudah terlatih bahwa sini itu ada X kuadrat, sini ada X dx. Nah, ini dia. Ya, ini ada X, ini ada dx. Oke, jadi the best we can do is I want to put it X square plus 2SU gitu loh. Sehingga ini tuh du dx itu akan sama dengan 2X dx gitu kan? Tadi kan aku udah punya model X dengan DX. Oh, ini dulu. Ini itu, atau itu ini X kuadrat. Sama dengan apa X kuadratnya? U-2. Gitu kan? Untuk apa ini Pak X kuadrat U sama dengan -2 Pak? Kok bolak-balik kayak gitu? Ya, kamu tahu kan I kuadrat itu adalah ini. Ya, yang atas-atas ini loh. Ini kan ada X kuadrat. Ini ada X kuadrat. Kan harus saya ganti dengan U. Ini ada X dx, itu harus ganti dengan dx, kayak gitu, ya. Jadi ini yang ada Pak, saya punyanya X dx, saya nggak punya 2X dx. Ya kalau mau ini kamu kalikan 2, sini kamu kalikan setengah, kalau mau, itu cara buku. Kalau cara saya, ini aja tak habiskan. Aku punya X dx, oke. Kalau kamu punyanya X dx, ya tak kasihlah, kayak gitulah ya. Tak kasihlah namanya. Ya, sehingga ini itu atau itu ini, itu akan menjadi gimana? Ini integralnya belum tak kasih batas loh, ya. Jangan nyalahkan saya dulu. Jangan kalau kamu mau merancang menjadi U, jangan dikasih batas tas. Ini kan setiap X kuadrat menjadi U-2. Oke. U-2. Ada 2 kali Pak. Oke, U-2. Terus apa lagi? X dx itu adalah setengah du Pak. Oke, kalau setengah du ini ada setengahnya saya taruh di sini. Sininya du, wassalam ya. Bawahnya apa ini?
Loh, kan X kuadrat plus 2 kan U, Pak. Ininya U, gitu. Ya, seperti itu. Ya, aduh, masa kamu nggak bisa ngitung integral kayak gini? Ya, ini kalau kamu mau, ini kamu kuadratkan, ya, nanti kan yang kuadrat kamu bagi dengan U. Kan jadi linier, kan? Aduh, ngerti nggak sih? Sebetulnya ngerti nggak sih? Ya, ya, tapi kamu belum cukup usia rupanya, karena belum diajarkan ada integral per U itu sama dengan log. Nah, kalau kamu kan belum belajar, ya udahlah. Mau diteruskan nggak? Ya, diteruskan boleh, ya, tapi kamu akan, nah ini batas U-nya jadi gimana? Kalau X-nya sama dengan 0, maka U-nya sama dengan berapa? U-nya sama dengan 2. Nah, ininya 2 nih. Kalau sudah di U ya. Kalau X-nya sama dengan 5, ini 25 kuadratkan 25 tambah 2, 27. Jadi sininya adalah 2x, kompleset. Sininya adalah 2 berapa? 27. Jadi batasnya sekarang antara 2 sampai 27, semula 0 sampai 5 gitu. Karena sekarang kita berada di wilayah U. Nah, ya. Aduh, nikmat sekali ini ya. Nah, ini tak copy aja lah. Ya. Tak copy ya. Sekalian kan ngopi kok tanggung. Ya, di copy. Aku pingin ininya itu, ini jadi berapa ini? Ini jadi pemalas. Kalau dikuadratkan kan ini U kuadrat, kemudian ada minus 4, ada minus 4U gitu kan ya. Kemudian ada berapa lagi? Ada plus 4. Kayak gitu kan? Loh, kok ini U-nya kayak gini? Nah, ini teteh. U. Nah, ya. Nah, ini itu atau ini. Itu kan bisa itu kan gitu kan? Nah, ya. Yang U kuadrat per U jadinya apa? Jadinya U. Ya, ini 4U ya tadi ya. Ini 4U ini. Ya, yang 4U dibagi itu ini adalah minus 4. Kemudian terakhir plus 4 plus 4 per U ya. Ini yang kamu belum diajari. Ya, ini yang kamu belum diajari. Tapi paling tidak kita udah ngerti lah ya caranya. Ya, jadi caranya. Jadi yang penting mata kita itu awas. Kalau ini ada X kuadrat, ada X pangkat 5, oh berarti ada X. X itu kan turunan dari X kuadrat. Ya, kamu cacah aja, cek. Sampai akhirnya kamu bisa ngitung. Kalau kamu ngitung kayak gini langsung, gimana caranya? Tanpa metode substitusi, ya, tanpa metode substitusi, Anda tidak akan bisa mengintegralkan itu. Ya, jadi metode substitusi itu bagus sekali, ya, bagus sekali itu metode substitusi itu, menyehatkan gitulah, ya, memudahkan urusan. Oke, seperti itu kisahnya yang ingin saya bilang tadi. Kan saya cuma diktekan, tapi nggak diwujudkan gitu, ya. Kalau udah diwujudkan ternyata begini, ya. Ini bisa kamu integralkan, tapi yang ini kan nanti akhir kuliah. Nah, akhir kuliah kamu bisa ini. Wow, asik itu. Ya, itulah yang namanya log apa? Ln itu loh, ln itu loh, ya. Nanti itu definisi dari ln, ya. Oke. Jadi ngerti ya? Ini karena ininya 0, maka kamu harus susah payah menghitung ini. Yang hasilnya berapa tadi? Dihitungnya 136 berapa tadi? Ya, kalau mau dihitung sekarang lagi ini, ya. Minta dihitungkan, tolong hitungkan ini ya, gitu loh. Oh, ini 0-nya ada di sini. Tolong hitungkan ini ya. Yang dipencet mana? Pencet yang ini kali. Jeder. Lihat nih hasilnya. Kacau kayak gini kan? Nah, kalau mau dihitungkan secara numerik, ya, maka yang dipencet yang ini. Jeder. Tuh, 136,46. Ya, itu kalau ya, itu kalau ini kalau ini dijadikan PDF jadi kayak apa, Pak? Aku pengen lihat, Pak. Oke, kalau mau jadi PDF ya ini dia udah jadi. Ya, sudah jadi. Ini dia. Ya, ini dia PDF kita, ya. Asik, ya. Jadi udah jadi paper, udah jadi buku, udah jadi tugas akhir, udah jadi tesis, sudah. Di mana ngetek matematik itu semudah itu. Sambil ngomong aja bisa nuliskan, coba, ya.
Jadi saya nulis itu secepat saya ngomong gitu. Ya tapi ngomongnya berarti pelan-pelan dong Pak. Ya iyalah, masa sih saya ngomong tiba-tiba tertulis, wah ajaib banget. Nantilah komputer masa depan bisa seperti itu. Pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Sunda, kamu ngomong aja tiba-tiba equation-nya keluar. Oh, nikmat ya. Waduh, mungkin 5 tahun 10 tahun lagi udah seperti itu ya. Jadi kamu kalau ada dosen lagi menerangkan itu tiba-tiba kamu dilihat itu lihatnya tertulis gitu loh. Wush, equation-nya itu langsung tertulis. Itu geraknya ini. Langsung jadi persamaan matematik. Ya matematik jadi gampang. Ya, kita kembali lagi aja ke sini. Ya, kita kembali ke sini. Jadi kalau ini, sekarang saya demokan bahwa ini itu sama dengan 0. Ya, saya demokan bahwa ini itu sama dengan 0. Nah, caranya gimana? Nah, itu asik itu Pak. Oh, ya asik. Siapa bilang nggak asik? Matematik memang asik. Nah, gitu kan ya. Nah, ceder. Oh, kenapa sih nggak copy aja sih Pak? Iya, copy aja. Ya, copy aja. Nah, copy 2 kali. Yang sininya itu dari min 5 diganti menjadi 0. Nah, ya. Yang sininya dari 0 sampai 5. Ya, jadi ruas kiri ini kan min 5 nih, ya. Ini kalau dihitung, itu kan 10 pangkat minus 27 katanya, ya. Kalau dihitungkan pakai numerik ini. Tuh, 10 pangkat minus 27 ini ada minusnya, itu kan berarti 0 sekali gitu, kecil sekali gitu secara numerik. Ya, kalau secara analitik gimana ya kalau secara analitik? Oh, 0. Secara analitik 0. Serem ya. Rupanya dia udah kenal fungsi ganjil itu. Lihat nih, kalau ini yang sungguhnya nih sama dengannya itu sama dengan sepenuh hati. Kalau ini sama dengannya itu sama dengan samar-samar gitu. Ya, betul, lihat langsung 0 hasilnya. Ya, oke. Kalau gitu saya akan menghitungnya sepotong demi sepotong. Ini dia ya. Ini akan saya hitung. Yang ini tuh berapa? Ya, nanti saya tambah dengan yang ini. Nah, ya. Coba hitung yang ini dulu berapa. Yang sepenuh hati gimana? Waduh, sepenuh hati apa bisa ya? Oh, sepenuh hati kayak gitu. Yang benernya itu yang sepenuh hati. Pakai yang numerik aja Pak, yang ada koma-komanya. Nah, ini dia, ya. 136,46. Masukkan sini. Ya. Nah, kalau yang ini berapa? Ya berarti 136,46 Pak. Ya ini pakai yang numerik. Tuh, Allah nggak dihitung lagi. Aduh, kacau deh. Kok nggak mau ngitung sih? Yang ini aja mau dihitung, apa kurang ke sini? Kurang ke sini kali tadi. Hitung. 136,46 persis yang sebelah kanannya. Ya. Jadi, aduh, nikmatnya. Ya. Oke, ini kan tentu, ini kalau dijumlahkan berapa ya? Nah, ini yang akurat bisa ini. Sama dengan 0,0. Nikmat. Ya, jadi kalau fungsi ganjil, sepanjang kamu tahu batasnya itu simetri di titik 0. Ya, dari min 5 sampai 5, dari min 1 sampai 1 juga boleh. Ya, dari min 7 sampai 7 juga boleh. Yang penting 0 itu ada di tengah-tengahnya. Seperti itu. Ya, oke. Jadi ini itu kamu harus cari itu scientific workplace di internet ya. Cari yang crack-crackan gitu loh, jangan takut. Karena ini ilegal, jadi kamu harus nyari yang ilegal. Ya, mungkin matematik punya yang tidak ilegal. Aku cuma punya yang legal matematik. Kalau nggak salah loh, beli gitu. Tapi mungkin versi yang lama kali. Versi yang barunya itu versi 6. Ini versi 5.5. Matematik mungkin beli dulunya. Pokoknya aku dapat dari matematik ya. Yang ilegalnya itu yang versi 6. Tapi orang-orang saya tanya lebih senang pakai versi yang 5.5. Ini juga versi 5.5, jadi legal. Gitulah ya. Nah, Anda tinggal cari di internet SWP, tinggal disingkat ya. SWP. Jadi cara nyarinya adalah
scientific workplace kayak gitu ya, SWP. Ya, kalau masih kurang jelas ditambahilah scientific workplace. Nah, kayak gitu ya, scientific workplace. Kalau mau pasnya gitu ya, Pak ini kok hurufnya bentuk, karena ini dianggapnya seperti tulisan matematik. Karena kalau tulisannya hitam itu berarti bahasa Inggris biasa ya. Ini kan memang nulisnya kan workplace itu kayak gini kan, work dan place-nya itu nyambung, aneh-aneh aja ya. Oke deh, kamu cari di internet ya, scientific workplace, cari crack-nya, kemudian Anda bisa belajar kalkulus dengan bantuan ini. Nah, ya. Jadi kalau ada soal yang lama nggak terpecahkan, kamu coba aja pakai scientific workplace, kemudian kamu coba membuat jawaban yang menuju ke sana. Kayak gitulah kira-kira, ya. Tapi tidak saya anjurkan ketika kamu belajar kalkulus terlalu sering pakai ini ya. Nanti kamu kurang fokus belajarnya, nanti bisa dihitungkan. Masalahnya bukan bisa dihitungkan, masalahnya kamu itu nanti akan memodelkan. Nah, kalau memodelkan kan bukan urusan menghitung, Pak. Memodelkan itu adalah merubah fenomena alam ini menjadi persamaan matematik. Nah, kayak gitu. Ya, apa yang kamu hadapi di alam ini, kamu ubah menjadi itu. Ada orang berlari sepanjang pantai, kalau lari sekian, kemudian kalau berenang kecepatannya sekian, dia mau menyeberangi lautan menuju pantai, berapa lama dia harus lari dulu, atau berapa jauh dia harus lari dulu baru berenang, atau berlari aja terus sampai mendekat baru berenang, atau berenang aja dulu. Nah, itu kan namanya ada fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari atau di alam ya. Yang saya ngomong kehidupan sehari-hari itu biasanya urusan manusia itu. Yang di alam itu ya kesehari-harian juga, tapi kadang tidak terlalu terikat dengan waktu. Ya, ada yang terikat dengan waktu. Ya lebih banyak yang terikat dengan waktu, karena waktu memang memang mendampingi segala hal. Oke, jadi bagaimana fenomena-fenomena tadi yang diceritain itu diubah menjadi persamaan. Ada planet bergerak kayak gini. Bagaimana itu dinyatakan dengan ada benda jatuh, bagaimana itu dinyatakan dengan matematik. Ya, ada roket yang bisa pergi ke Mars atau ke bulan, bagaimana itu dinyatakan dengan matematik. Karena bumi kan punya daya tarik, jadi setiap kali pesawat mau naik selalu ambruk lagi ke bumi, tidak pernah bisa lepas dari daya tariknya. Ayo, kalau kamu nggak ngitung daya tarik bumi ya, kamu kalau bikin roket ambruk terus. Begitu naik lama-lama jatuh ke bumi, naik lagi jatuh ke bumi, naik lagi jatuh ke bumi, ya. Sehingga roketmu nggak pernah nyampe ke bulan. Nah, kecepatan awalnya harus sekian, roket itu didorong dengan entah tenaga nuklir atau apa supaya kecepatan awalnya itu tinggi sekali, ya, atau dipacu kecepatannya ditambah lagi, sehingga ketika dia mau keluar orbit bumi kecepatannya sudah nyampe sekian. Nah, itu dia, ya. Nah, kamu juga mulai berpikir kenapa bulan yang mengitari bumi itu kok nggak pernah ambruk nimpa bumi gitu loh. Kan ada daya tarik bumi katanya. Lah ya itu. Nah, kamu mikir lah, kenapa bulan kok nggak ambruk ke bumi? Kok bumi tidak ambruk ke matahari? Ya, daya tariknya kan lebih besar daya tarik ke matahari kan. Kalau bumi dengan matahari kan yang ketarik buminya, tapi kalau bumi dengan bulan yang ketarik bulannya. Ya gitulah itu hukum Newton. Ya, kamu mikir kenapa kok bulan tidak pernah sekali-sekali lengah gitu sehingga nabrak, aduh salah hitung saya gitu loh. Ya, dia tepat berada di orbitnya sehingga dia tidak terpengaruh oleh daya tarik bumi berlebihan. Nah, daya tarik buminya tetap ada, ya, daya tarik bulannya juga tetap ada, sehingga pasang surutnya gelombang di pantai itu tergantung lagi purnama atau tidak purnama. Nah, mikir ya. Jadi apa-apa itu sudah ada, itu kan fenomena alam. Bagaimana itu di matematika? Nah, itu dia. Setelah kamu belajar kalkulusnya dengan menghafal, yang kayak gitu lewat.
lewat aja nantinya, ya. Lewat tidak kebayang bisa diformulasikan dengan bahasa matematik. Ya, kalau dengan bahasa Indonesia kan gampang. Oh, matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, ya itu bahasa. Tapi bagaimana itu diformulasikan dengan matematik? Nah, itu dia, ya bahasanya jadi bahasa matematik. Ya, seperti itu kira-kira ininya. Matematik itu seperkasa itu ingin memodelkan fenomena apa yang terjadi di alam ini menjadi fenomena nyata. Ya, kalau kamu belajar matematik sungguh-sungguh, kamu akan nyampe ke sana. Kalau kamu belajar matematiknya dengan menghafal, ya sudahlah. Berarti kamu sudah memutus kontrak untuk tidak nyampe ke sana. Kamu sudah dari awal itu sudah apa? Tanpa matematik aku bisa jualan online. Ya iyalah. Dari dulu juga orang tahu kalau tanpa matematik orang bisa kaya-kayanya orang kaya, ya bisa miskin juga, ya tanpa matematik, ya bisa aja lah. Tapi kalau kamu udah masuk ITB, masa nggak tahu matematik? Ya kalau kamu masuk ITB itu artinya kamu siap akan menjadi seseorang yang punya kemampuan untuk segala macam lah, sebutlah kemampuan apa, ya. Oke, dan landasannya adalah ini dia yang awalnya, ya. Jangan sampai kamu abaikan. Begitu kamu abaikan itu kamu seperti memutus kontrak dengan masa depanmu. Oh, ya kalau kamu abaikan matematik, kamu itu memutus kontrak dengan masa depanmu. Nah, karena masa depanmu itu kan masih banyak fenomena-fenomena, entah fenomena sosial, fenomena politik, fenomena demografi, fenomena cuaca, fenomena apa aja, kan terkaitnya dengan matematik. Kamu udah putus kontrak, nggak mau tahu yang lain-lainnya. Aku maunya pokoknya bisnis online aja. Saya mau jadi YouTuber aja, ya terserah, itu pilihan hidupmu. Ya, kalau gitu kenapa kamu sekarang masuk ke ITB? Kalau udah masuk ITB ya all out lah. Ya, ada kesempatan berhubungan dengan masa depan, rebutlah hubungan masa depanmu dengan matematik. Ya, jangan sampai terputus kontraknya di tengah jalan. Putus kontraknya di tengah jalan, artinya kamu belajar matematiknya nggak bener. Ya, nanti masa depanmu jadi ya kalau saya gagal di ITB kan aku bisa jadi YouTuber, Pak. Ya terserah. Kalau kamu memang mau ya seperti itu, ya dari awal nggak usah daftar ke ITB. Ya, seperti itu. Kalau kamu memang maunya jualan online, ya terserah. Ya, dari awal juga nggak ada keharusan kamu mendaftar ke ITB. Tapi kalau kamu sudah niat daftar ke ITB, itu bukan terminal terminal akhir dari perjalanan, ini adalah awal dari perjalanan masuk ITB itu. Ya, supaya kamu bisa menuju masa depan yang kamu pilih, kamu itu ingin jadi apa. Kalau kamu memutuskan matematiknya itu kamu terputus, ya pilihanmu itu ya berkurang. Ya, nyatanya banyak yang nggak bisa matematik, bisa ya iya, dari dulu semua orang tahu itu. Ya, nyatanya tanpa mau tahu matematik, tanpa tahu programming, tanpa tahu elektro, orang cepat bisa aja bisnisnya. Ya, iya, dari dulu juga gitu. Ya, tapi saya milih pilihan hidup saya. Itu dia. Makanya kamu datang, bukan datang ya, masuk ITB sampai sekarang kamu pernah lihat ITB belum? Belum pernah lihat ITB. Oke, kita lanjutkan dengan pelajaran yang lain. Nah, ini dia. Jadi ini lah yang ini itu campuran ini, ya. Ini itu campuran antara fungsi ganjil dan fungsi genap, ya. Ini lihat nih, ini kelihatannya fungsi genap kan, tapi X-nya itu fungsi ganjil. Ganjil kali genap jadinya apa? Ganjil. Jadi ini fungsi ganjil. Ini kan batasnya min 2 sampai 2 soalnya. Jadi saya kalau melihat batas antara yang simetri titik 0, min 2 sampai 2, min 3 sampai 3, min 1 sampai 1, min 5 sampai 5, maka saya akan mempertimbangkan fungsi genap dan fungsi ganjil. Nanti akan saya kerjakan yang fungsi genap aja. Yang fungsi ganjil langsung saya nolkan. Nah, ini dia. Jadi yang ini tuh 0 ini nilainya. Jadi ini nggak usah kamu kerjain. Aduh, nikmatnya. Ya. Kemudian ini apa? Ini ganjil lagi. Ini nggak usah dikerjain. Ini apa? Genap. Ya, kamu kerjain yang ini aja. Ini pun genap. Kalau genap ini bagi 2, Pak. Dari 0 sampai 2. Alah, ini dikerjakannya dari 0 sampai 2 aja. Yang lainnya adalah 0. Ya, yang ini tuh 0. Ini enaknya. Jadi kalau di ujian soalnya panjang ya, jangan kamu hantam, kamu integralkan satu persatu. Ini kamu pikirin integralnya gimana, ini pikiran integralnya gimana, ini integralnya anti turunannya gimana, gitu kan?
kemudian baru dihitung masukkan min 2, lah waktumu habis nanti. Ya, kalau ada batasnya yang simetri kayak gitu ya sudah lah. Kita sekarang bisnis kita itu adalah bisnis ganjil dan genap kayak gitu ya. Yang ganjil tak nolkan, yang genap baru tak hitung. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini ganjil, oke, itu 0. Ini ganjil itu 0. Jadi ini genap, ini aja yang kamu hitung ya. Jadi ini aja yang dihitung nih. Nah, ya, yang segininya itu sama dengan 0. Ini dia dinolkan ini. Ya, kalau mau ini dari min 2 sampai 2 itu jadi 0 sampai 2. Sebetulnya enggak begitu masalah. Min 2 sampai 2 juga boleh, asalkan atas bawahnya sini adalah min 2. Ya sama aja ya. Angka 2-nya dihapus, tapi jangan sampai kamu masuk ke min 2 tiba-tiba ada angka 2 di sini. Padahal di sininya masih min 2. Terjadi enggak Pak itu? Terjadi di ujian. Jangan khawatir ya. Sehingga dosen punya kesempatan untuk menyalahkan mahasiswanya ya. Oh, bahagia loh dosen bisa nyalahkan mahasiswanya. Ya, oke. Jadi itulah ininya, kisahnya ya. Jadi kalau ada batas integrasinya itu simetri titik 0, kamu curiga ini pasti ada urusan, bukan pasti sih. Ini ada urusan dengan ganjil dan genap ini. Gimana nih? Ya, kayak gitu. Kalau nggak ganjil nggak genap gimana? Ya itu bisnismu untuk melanjutkan perjalanan. Ya, kalau tidak ganjil dan tidak genap. Oke. Tidak ganjil dan tidak genap itu gimana, Pak? Ya, kalau sininya akar X misalnya, ya, akar X kan nilai X yang positif kalau diminuskan kan jadi nggak bisa dihitung Pak integralnya, ya itu, ya. Nah, jadi tidak bisa diputuskan genap ganjilnya, ya kamu hitung aja satu persatu. Gitu. Oke. Ini sekarang apa? Ini dia. Sin itu apa? Sin itu ganjil. Ya, sin genap. Ya, sin itu genap. Pangkat 3 tetap genap. Cos ganjil, pangkat 5 ganjil. Jadi ini ganjil ini. Nah, kayak gitu cara menganalisisnya. Pertama sin dulu. Sin itu apa? Sin mesti genap, Pak. Ya, sehingga pangkat 3 ya tetap genap. Ya, genap kali genap kali genap pangkat 3 kan itu sama dengan sin X kali sin X kali sin X. Genap kali genap kali genap. Ya genap. Jangan, Pak, pangkatnya kan ganjil, Pak. Kalau pangkatnya ganjil kan ganjil, Pak. Apaan sih kamu ini? Ya ini kan ngomong fungsi, bukan ngomong angka 3 atau 4 itu ganjil atau genap. Ini namanya fungsi ganjil dan fungsi genap. Tidak ada urusannya dengan pangkatnya ganjil atau pangkatnya genap. Kalau sin X itu fungsi genap, dipangkatkan berapa aja tetap genap. Cos X itu fungsi ganjil. Kalau dipangkatkan dengan bilangan genap, dia akan jadi fungsi genap. Tapi kalau dipangkatkan dengan fungsi dipangkatkan dengan bilangan ganjil, dia akan menjadi ganjil, fungsi ganjil ini. Jadi ganjil kali genap jadi apa? Jadi ganjil, ini 0 nilainya. Ya, langsung nilainya 0, ini dia 0. Seperti itu. Taunya itu penting diperiksa 0 atau tidak, gimana? Ini di sini ada min P sampai P kayak gitu, ya. Oke, selanjutnya apa? Luas daerah pada bidang udah tadi Pak. Ya ini udah ya. Sampai sini udah. Cuman ini loh, kok nggak diajarkan ya batas antara dua kurva gitu loh. Ya, saya ajarkan aja lah ya. Jadi kalau kamu disuruh menghitung wilayah antara dua kurva, ini ada dua kurva Y dan G antara A sampai B, maka yang atas kurangi yang bawah. Itu aja prinsipnya. Yang atas kurangi yang bawah. Misalkan gini. Ya. Misalkan, aduh, kalau saya pakai ini takut nih saya. Aduh, misalkan ya, ini fungsinya jadi gini. Aduh. Kayak gini, Pak. Nah, ini kan atas dan bawahnya ganti-ganti, Pak. Ini atas, ini bawah. Kamu batas integrasinya dari A sampai sini, kamu hitung sendiri, yang atasnya ini, yang bawahnya ini. Nah, kayak gitu. Terus untuk antara A sampai sini, ya, itu yang atasnya itu G, yang bawahnya F. Ya, nanti ketika nyampe dari titik sini ke titik B, yang atasnya, jadi atas dan bawahnya ganti-ganti. Kalau ini kan atas dan bawahnya cuma
cuma sama karena F dan G-nya selalu F-nya itu di atas G, ya. Tapi kalau atas bawahnya itu ganti-ganti, maka kamu harus tahu titik potongnya ada di mana. Kapan mulai yang satu fungsi ada di atasnya, kapan ada di bawahnya, kayak gitu. Ya, saya ulangi ya. Siapa tahu kamu nggak paham. Ya, siapa tahu. Tapi kalau saya paham gimana, Pak? Kayak gini, ya. Nah, ini kan fungsi, ini namanya fungsi apa tadi? F. Yang ini namanya fungsi apa? Ini G, ya. Jadi yang ini saya ganti nih. Yang ini itu saya ganti, ya. Saya ganti dengan versi saya ini. Oh, ternyata kalau pakai yang biru nggak putus ya? Tuh, nggak mati, yang hitam aja yang mati. Oke, lain kali jangan pakai yang hitam. Ya, pakai yang biru ternyata bisa untuk nulis. Oke, jadi di sini ini G-nya ada di bawahnya Fx sampai kapan? Sampai sini. Nah, kamu harus dicari titik potong ini, kemudian tentukan ini batas integrasinya di sini. Misalkan ini namanya C gitu ya. Misalkan, jadi kamu hitung integral dari A sampai C Fx kurangi Gx. Nah, gitu ya. Kemudian perjalanan dilanjutkan dari sini sampai ke sini, sampai D ini. Nah, ini D namanya. Ya, dari C sampai D itu yang G yang ada di atas. G kurangi Fx. Nah, ya, dibalik ini. Ya, ini dibalik. Kemudian dari D ke B, itu F selalu ada di atasnya Gx. Nah, ini berlaku lagi Fx kurangi Gx. Jadi syaratnya itu adalah ini dia, bahwa F-nya itu selalu di atas ini. Ya, F-nya itu selalu di atas Gx. Selalu. Jadi kamu kalau bekerja, carilah siapa yang di atas dan siapa yang di bawah untuk menentukan siapa yang ada di sebelah sini dan siapa yang ada di sebelah sini. Ya, kalau G-nya ini G lebih besar dari ini kan G lebih besar dari F, maka G-nya tuliskan di sini. G-nya tuliskan di sini, F-nya tuliskan di sini. Paham? Ya, kalau nanti masuk ke sini lagi, ini G-nya di bawahnya F lagi, ya kamu nulisnya kayak gini persis. F kurangi G. Pokoknya yang kalau dikurangi itu jadi positif gitulah, masa sih nggak ngerti? Ya, kamu cari dua fungsi ini, kalau yang positif kamu ambil, ya. Karena itu kalau dia Fx kurangi G kan pasti positif ini. Nah, ini karena itu kalau ini selalu positif ya tulis ya seperti itu. Tapi kalau fungsinya bengkok-bengkok kayak gini, ya, fungsinya bengkok-bengkok seperti ini mouse-nya kurang canggih. Misalkan kayak gini, ini kan siapa yang di atas dan siapa di bawah ganti-ganti, Pak. Ya itu. Kalau siapa yang di atas dan di bawahnya ganti, maka kamu harus punya kemampuan menghitung titik potongnya ini di mana, titik potongnya ini di mana. Jadi Fx sama dengan Gx gitu loh. Ya, kamu cari. Pasti ada dua itu. Kayak gitu kan. Pasti ada dua antara A dan B. Ya, karena gambarnya kayak gini. Kamu cari, ketemu titik itulah yang kamu jadikan batas integrasi. Ya. Gitu ya. Jadi, kalau ngitung luas, kamu nggak usah terlalu risau kalau di bawahnya itu ada negatif. Tidak masalah. Yang penting adalah atas kurangi bawah. Seperti itu. Nah, nanti ada kalanya ada versi soal lain yang atas dan bawahnya nggak bisa tegas seperti itu. Mana atas bawahnya? Kalau fungsinya seperti ini, atas bawahnya mana? Kayak gambar tubuh orang ini, ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ya. Batas integrasinya mulai dari A sampai B. Aduh, atas bawahnya mana ini? Ya, kamu ubah, ya. Ini itu referensinya sekarang bukan dari X, tapi dari Y, kayak gitu misalkan. Ya, jadi yang akan kamu integralkan adalah dari A sampai B, tapi with respect to Y. Ya, jadi ini harus DY nantinya. Ya, bukan DX. Ya, karena atas bawahnya ini kan yang di kanan, ini di kiri itu kayak di atas dan di bawah, kayak gitu. Nah, kalau melihatnya dari fungsi kan nggak kelihatan mana atas mana bawah, Pak. Kalau fungsinya bengkoknya seperti itu. Ya kayak ngitung luas ini loh, ngitung luas lahannya petani tadi yang saya ceritakan itu. Ya. Oke. Nah, ini dia. Kalau ini, ya, ini kan soalnya apa nih? Batas antara YX dengan Y 2X min X. Nah, ini kan kamu bisa gambar dulu, ini dia X pangkat 4. Kemudian yang ini kan kayak parabola seperti ini aja kan biasanya. Nah, kayak gitu ya. Batasnya titik potongnya. Jadi kamu akan mengintegralkan terhadap titik potongnya itu. Ya, terhadap titik potongnya di 0. Yang pertama, titik keduanya adalah di sini. Nah, misalkan di 1 ya.
Di 1 dia akan, coba nih, kalau ini 1 ini, Y sama dengan 1. Kalau ini 1 berapa? Ya sama dengan 1 juga. Jadi titik fotonya di 1 dan 0. Oh, Pak, itu soalnya gampang, Pak. Nanti di ujian kan sulit, Pak. Ya iyalah, kamu latihan aja, jangan takut. Ya, jadi ini, sekarang ini, sopan ini. Ini di atas, ini di bawah. Coba nanti soalnya saya ubah menjadi 1,5. Lihat nih kalau 1,5. Ya. Nah, kalau batasnya integrasinya 1,5, ini bukan 1, saya ubah aja menjadi 1,5. Kamu pakai rumus ini, sini kamu masukkan 1,5, salah kamu. Ya, salah kamu. Karena yang atas bawahnya tidak selalu sama. Ya, di sini yang atasnya apa? Di sini yang fungsi yang ininya, ya, yang di atasnya itu adalah yang ininya, ya. Sedangkan yang bawahnya ini adalah yang ini. Itu dari 0 sampai 1, tapi dari 1 sampai 1,5 yang atasnya itu justru yang ini, yang bawahnya ini terbalik sekarang, ya. Jadi latihanlah, kamu coba hitung ini integral ini, soal ini juga ya, kamu ubah batas integrasi. Itu yang saya maksud. Kamu kalau belajar contoh soal, satu contoh soal itu bisa kamu ubah sesuai dengan kreativitasmu, ya. Satu contoh soal aja, ya. Jadi makanya aku bilang kalau kamu bisa contoh soal, dalam arti bisa itu seperti yang saya inginkan, seperti ini loh. Batas integrasinya saya ubah, ya. Nanti fungsinya saya ubah, yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif, segala macam kayak gitu, ya. Coba ini kalau ini saya ubah menjadi, ya, soalnya saya ubah, ini tak kasih tanda negatif di sini, dikurung, kerjain ya, kayak gitu. Ini kan fungsinya jadi terbalik itu nantinya. Jadi kayak gitu. Misalkan ya, bukan, yang ini, yang terbalik yang ini, ya, yang terbalik yang ini fungsinya jadi gimana nih? Jadi kayak gini kali ya. Kayak gitulah kira-kira terbaliknya, ya. Nah, batas integrasinya mana jadinya, Pak? Titik potongnya kan antara ini dan ini misalkan, ya. Enggak, titik potongnya dengan ini. Wah, nggak ketemu, Pak, titik potongnya. Ya sudah, kalau nggak ketemu ya yang bikin soal ngaco, atau kamu yang ubah soalnya menjadi nggak bisa dipecahkan. Ya, karena tidak ada luas yang dibatasi oleh dua buah fungsi. Jadi itu cara berpikirnya. Jadi kalau saya mau bikin soal itu harus yang menghasilkan luas, tidak bisa sembarangan gitu loh, ya. Ini saya kasih negatif aja, tiba-tiba kamu sudah nggak percaya kan? Ya, nggak percaya dalam arti saya jadi nggak dapat luas, Pak, kalau begitu caranya. Masa sih nggak bisa? Coba ya, kalau ini saya rubah ini, terus bawahnya mana? Atasnya ini, bawahnya ini. Ya itu kalau berarti yang dicari luas ini nih, luas yang segitiga ini kalau diketahui yang mau dicari antara 0 dan 1. Di sini kan masalahnya nggak dikasih tahu nih luasnya. Di sini dikasih tahu pokoknya dibatasi oleh 2 kurva, berarti titik potongnya harus kamu cari sendiri. Ya, kalau yang tadi kan nggak ada titik potongnya, kalau ini saya minuskan, kan tidak ada titik potongnya. Oke, kalau tidak ada titik potongnya ya soalnya kurang lengkap. Kecuali kalau soalnya dilengkapi dari titik 0 sampai titik 1, tapi fungsinya negatif. Jadi maka yang akan kamu itu adalah luas ini jadinya set. Ini luas ini itu berapa ini? Ya caranya atas kurangi bawah. Atas kurangi bawah. Kalau ini dinegatifkan, ini selalu di bawahnya ini, ya, selalu di bawahnya ini, ya. Malah enak Pak. Soalnya yang atas dan bawahnya jadi, ya iya, ini aja atas bawahnya selalu benar. Oke, jadi tapi nantinya kamu akan punya teknik juga bahwa saya tidak mengintegralkannya terhadap X, tapi aku mengintegralnya terhadap Y. Jadi titik potongnya apa? Irisannya jadi kayak gini. Nanti DY tidak DX tapi menjadi DY. Tapi kan repot, Pak. Ini kan dari X menjadi Y kan repot, Pak. Oh iya ya, repot. Udah nggak jadi. Kayak gitu ya. Oke, yang jadi aja yang mana? Ini dia horizontal slicing ini, ya. Jadi kamu pergi ke Purcell, lihat contoh soal 6, horizontal slicing ini, pelajari sampai kamu ngerti. Ya, ini horizontal slicing itu kalau keluar di ujian, kalau
referensi di kepala kita itu cuma dx, tidak pernah dy, maka akan kurang fleksibel kita. Ya, di sini kebetulan x-nya itu akan kita rubah menjadi y. Jadi x sama dengan 1/4 dy kan, 1/4 y kuadrat. Di sini x-nya sama dengan 4 tambah 3 dy. Nah, jadi segala yang x saya ubah menjadi y sekarang. Jadi mata saya itu melihatnya bukan ke bawah, bikin partisinya itu ke atas gitunya. Lihat nih, bikin partisinya tidak ke atas bawah seperti ini. Ya, kadang-kadang itu akan menjadi sulit. Karena apa? Karena atas bawahnya itu tadi. Lihat nih, ketika kamu mengintegralkan ini, misalkan ini titik potongnya ada di sini, ini titik potongnya ada di sini, tapi batas paling kirinya kok di sini, dari 0 sampai setengah, ini 1/4 ya, dari 0 sampai 1/4, atas bawahnya itu adalah kurva itu sendiri. Oh, bingung nggak kamu? Ya, kurva itu sendiri, batas, aduh Pak, bingung Pak, padahal ini jadi nggak kepake Pak yang ini Pak, aduh, jadi gitu ya, rumit nih jadinya. Ya, oke, nggak rumit. Kamu tentukan dulu titik potong ini, kemudian kamu naik ke atas. Kamu bilang, saya ambil yang positifnya, saya ambil fungsi kurangi yang negatifnya. Ya, maksudnya apa sih Pak? Positif negatif kayak gitu. Y-nya. Ini kan Y-nya positif di sini kan. Ini Y-nya negatif. Ini kan dari sini. Ini kan kalau Y sama dengan plus minus akar 4X gitu kan. Nah, plus minus akar 4X itu, yang ini plus 4X, ya. Yang ini plus akar 4X, yang ini plus akar 4X, yang ini minus akar 4X. Kayak gitu, kurangkan itu. Kamu hitung baru segini. Kemudian ngitung lagi yang mana selebihnya adalah, kalau ini udah foto, selebihnya yang ini itu selalu di atas ini. Selalu di atasnya garis. Jadi yang garis ini baru kamu ngitung mulai dari 1/4 sampai titik ini. Tidak selalu dipakai gitu loh. Lihat nih. Ya, mana ini? Oh enggak, ini itu untuk menggambarkan betapa sulitnya kalau kamu masih irisannya itu, partisinya itu ke sumbu X gitu. Bukan horizontal slicing, ini kan yang di slice adalah sumbu X-nya. Ya, ini tuh. Nah, sekarang ada yang di slice itu adalah sumbu Y-nya. Nah, kalau yang di slice sumbu Y, aku nggak peduli. Yang penting yang kanan siapa, yang kiri siapa. Nah, ini kalau kita melihatnya dari sumbu Y, ya, lihatnya dari sumbu Y, yang kanan itu selalu ini, yang garis lurus, dan yang kiri itu selalu ini. Jadi cukuplah garis lurus dikurangi yang kuadratik ini. Nah, ini dia. Ini garis lurus yang ini kan, garis lurus kurangi yang kuadratiknya. Terus ininya berapa Pak? Ya integralnya. Ya kamu lihat nih, batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Oke, batas bawahnya -1 sampai 4 Pak. Ya ini -1 sampai 4. Ya, dan sini harus Y. Nah, dari X menjadi Y gimana Pak? Dari X menjadi Y gini dong. Ini kan ada nih. Untuk yang kuadratik itu, X-nya itu kamu ubah menjadi 1/4 Y kuadrat. Nah, yang sedangkan yang sini, X-nya itu adalah 3Y tambah 4 dibagi 4. Nah, 3Y tambah 4 dikurangi 4. Ini kan ada 3Y tambah 4 dibagi 4. Yang ini ada Y kuadrat per 4. Nah, itu dia. Yang tadinya dx itu, ya, yang tadinya x. Nah, ini horizontal slicing itu memudahkan. Sebetulnya dipecahkan pakai ini bisa. Ya, pecahkan pakai ini bisa. Asal kamu tahu yang atasnya mana, yang bawahnya mana. Misalnya itu. Kalau yang slicingnya sini, yang kanannya mana, yang kirinya mana. Kira-kira gampang mana menurut kamu? Pecahkan dengan ini atau pecahkan dengan ini? Nah, ya, pecahkan dengan cara ini atau pecahkan dengan ini. Kamu lakukan dua-duanya. Cocokkan hasilnya. Itu dia yang saya maksud dengan belajar contoh soal itu seperti itu. Bukan ngapalkan contoh soal, enggak. Contoh soal itu kamu kerjakan sendiri. Dimaksud kerjakan sendiri gimana Pak? Ya itu tadi dicoba-coba. Ini kan di buku nggak disuruh ini, nggak didemokan caranya ngitung yang ini kan? Ya tapi kan dari tadi udah diajarkan yang atas kurang yang bawah. Cuman masalahnya atas dan bawahnya itu di sini masih fungsi itu tuh sendiri. Tidak ada garis lurusnya, tidak berperanan di sini. Kan ini sebelah sini kan ada di sebelah kirinya garis itu. Jadi nggak ada peranannya itu garis itu. Di bagian yang ini dari 0 sampai 1/4 itu tidak ada peranannya ini. Ya, untuk menghitung integralnya. Sehingga integral itu harus berapa? Integral itu harus
akar 4x ya, atau 2 akar x gitu ya. Yang sini 2 akar x ya, plus yang ini 2 akar x minus. Nah, jadi plus kurangi minus gitu loh. Plus dikurangi ya 2x aja. Nah, jadi seolah-olah ini kan fungsi simetri ini, ya. Ini kan fungsi simetri ini, ya. Fungsi simetri terhadap sumbu x. Jadi kamu ngitung sebelah sininya aja cukup nih. Sebelah sini hitung nanti kalikan 2 dengan yang ini. Nah, kayak gitu. Ya, seperti itu. Lupa. Tadinya simetri terhadap sumbu y. Sekarang kok simetri terhadap sumbu x? Ya, karena x sama dengan y sekarang. Kalau tadinya kan y sama dengan x. Ya, kalau fungsinya y sama dengan fx, itu maka simetri terhadap sumbu y. Tapi kalau fungsinya x sama dengan gy, nah, atau fy, maka simetri terhadap sumbu y, sumbu x. Nah, kayak gitu ya. Ini kan saya gantikan menjadi x sama dengan fungsi dari y kan. Yang mana sih Pak yang fungsi x ini? Aduh, kok ngerti sih? Yang ini tuh loh, ini kan x sama dengan 1/4 y kuadrat kan? Ya, ya. Dulu Bapak keliru. Ini kan harus kamu cari y-nya. Y-nya berapa? Y-nya itu adalah 2 akar x plus minus. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan y sama dengan akar 4x atau 2 akar x, itulah yang akan kamu pakai untuk melihat simetrinya terhadap sumbu x-nya itu tadi. Sekarang fungsi terhadap y, ya, tadinya fungsi terhadap x, kayak gitu, ya. Oke, jadi menurut saya alangkah baiknya kalau kamu belajar contoh soal itu, ya Pak, kalau saya berkelana kayak gitu apa nggak buang-buang waktu? Ya untung kalau ada jawabannya, kalau nggak ada jawabannya gimana Pak? Nah itu dia, keberanian ketika Anda sudah, jadi ada contoh soal, kamu jangan neko-neko dulu dengan contoh soal, kamu kerjakan soal, kamu kembali ke contoh soal, mulai neko-neko di situ. Ya, artinya kamu sudah punya pengalaman. Jangan sampai belum punya pengalaman, waktunya udah habis gitu loh. Ya, punya pengalaman dulu, baru improvisasi. Jadi orang yang bisa kreatif itu bisa improvisasi, itu sudah pengalaman mencet piano gitu atau mencet gitar. Kalau sudah pengalaman mencet gitar, baru dia menjadi pemain jazz karena sudah ngerti improvisasi. Nah, kalau baru belajar ya jangan nge-jazz lah. Belajar yang teratur, klasik ya, atau yang pop kayak gitu. Jangan tiba-tiba baru belajar sudah ingin nge-jazz. Yang enggak lah, nge-jazz itu kalau instrumen itu sudah kayak tanganmu itu sudah tahu di mana tanganmu itu akan menyentuh tools-nya itu ya, seperti itu. Oke, ya di sini juga gitu. Jadi kalau ada contoh soal, oke, saya ikuti aja contoh soal apa adanya. Kemudian saya kerjakan soal, kemudian contoh soal kamu kerjakan dengan cara kamu. Wah, itu dia. Nah, perlihatkan cara kamu itu tadi kan, yaitu mencoba membandingkan ini, ya, cara ini dengan cara ini tak hitung dua-duanya. Gitu ya. Nantinya cara ini fasih, dan kamu lihat untuk masalah yang seperti ini, di mana ininya ada pecahan yang menjadi 2, atas bawahnya itu masih ganti gitu ya, atas bawahnya itu ganti. Kalau ini kan atas bawahnya masih fungsi itu sendiri kan, yang atasnya akar 2x, yang bawahnya minus 2x gitu kan. Tapi yang mulai dari sini kan atasnya akar 2x, bawahnya adalah garis lurus. Kayak gitu. Jadi areanya kamu pecah menjadi 2. Jadi kamu integralkan dulu dari 0 sampai 1/4, kemudian dari 1/4 sampai 4 integrasinya. Seperti itu. Ya. Waktunya habis ya. Seperti itulah ya. Jadi ini masalah substitusi, masalah menghitung integral, itu masalah yang penting. Dan top hitnya itu di sini. Ya. Puncak acaranya dari apa yang saya mau kerjakan itu adalah kamu harus punya kemampuan horizontal slicing. Kenapa? Karena dosen ketika bikin soal kadang lupa. Ya, dianggapnya horizontal slicing itu semua mahasiswa mahir gitu. Semua mahasiswa kan ada di Purcell Point dosen akan begitu. Karena dia buat dosen mau terhadap X maupun terhadap Y sama aja. Jadi dia mikirnya mahasiswa juga akan bisa sama aja. Kan sama aja kayak gitu loh. Sama aja gimana? Ya, karena itu saya bilang ini latihan secara khusus, nanti di ujian siapa tahu ini keluar dan kamu tidak gentar. Ya, oke, ini udah jam 1 persis. Saya kira akan saya akhiri dulu kuliah kita
Dan kita akan ketemu lagi di Senin ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya.